Berarti tidak ada unsur KDRT ataupun perselingkuhan, Bang? Itu nggak bisa kami jawab. Dari semua gugatan itu sebagian berhasilnya, tidak semuanya. Saya tetap cintai istri saya. Saya mencintai anak saya. Saya tetap cintai istri saya. Saya mencintai anak saya. Suasana Pengadilan Agama Cibinong Bogor mendadak penuh emosi saat aktor Eza Gionino menjalani sidang cerai perdananya bersama sang istri Meiza Aulia Korita. Sidang beragendakan mediasi itu berlangsung pada hari Senin 22 September 2025. Konon, ini adalah pertemuan tatap muka pertama Eza dengan sang istri setelah lebih dari 1 bulan berpisah. Sekaligus, momen ia bisa kembali melihat anak-anaknya meski tidak semuanya secara langsung. Momen ini membuat Eza tak kuasa menahan air mata. Saat dijumpai media, Eza mengungkapkan betapa harunya bisa berpelukan lagi dengan sang istri dan bertatap muka dengan buah hatinya yang selama ini ia rindukan dari jauh. Ia juga menegaskan tidak ada pihak ketiga yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga mereka. Menurutnya, persoalan yang terjadi lebih karena komunikasi yang kurang dan kebutuhan ruang bagi Meiza. Meski proses hukum berjalan, Eza menyatakan masih sangat mencintai istrinya dan berharap rumah tangga mereka bisa kembali utuh. Ya, jadi untuk rekan-rekan media ya, hari ini alhamdulillah puji Tuhan lancar semua ya. Jadi sudah ada sebagian kesepakatan, sepakat untuk perceraian juga ya, sepakat untuk hak asuh anak ada di Mbak Eca atau klien kami, dan juga terkait nafkah anak juga. Untuk nominal mungkin kami nggak bisa sebutkan ya, angkanya sesuai kemampuan dari Mas Eja aja. Tapi kan sebelumnya Mas Eja menginginkan rujuk ya atau kembali bersama, itu seperti apa sih mungkin Mas? Nanti kita lihat lah, cuman untuk saat ini sejauh ini dari hasil mediasi sudah ada kesepakatan sebagian yang tadi saya sampaikan. Tapi tadi di ruang mediasi juga kayak sedikit alot tuh Bang, agak lama dari jam 11 sampai jam 1 siang itu agak lewat. Gimana sih Bang? Iya. Di dalam. Karena ini setelah 1 bulan mereka tidak ketemu, akhirnya ketemu sekarang, mungkin ada beberapa hal yang diungkapkan ya, gitu ya, di ruang mediasi tadi, sehingga memang memakan waktu ya 1 jam sekian gitu. Jadi pada intinya memang yang dibicarakan itu ya kondisi masing-masing, lalu kesepakatannya seperti apa, dan sampai akhirnya ya ada sepakat mediasi yang tadi. Berarti tidak ada unsur KDRT ataupun perselingkuhan, Bang? Itu nggak bisa kami jawab. Masih konsul Bang Kak Eca-nya untuk ke psikolog Masih sendiri? masih tetap. Nah, untuk kondisi psikologis anak-anak sendiri gimana, Bang? Sehat. Sejauh ini sehat. Sejauh ini sehat dan tidak menanyakan bapaknya kemana gitu? Mungkin itu internal mereka ya, tapi sejauh ini memang anak sehat. Kalau anak-anak dibawa ke psikolog juga nggak? Anak-anak enggak, ibunya aja. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya udah hadir sini. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah hadir sini. Ini sidang saya pertama setelah 1 bulan lebih. Akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayangi, ya. Tolong lanjutin. Baik, hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama itu panggilan, setelah itu kami sudah mediasi, dan hasil mediasinya adalah berhasil sebagian. Dan nanti kami akan berproses sidang kembali di tanggal 20, dan hasilnya nanti mungkin berproses ya. Lalu hari ini kami senang juga klien bisa ketemu dengan anak, walaupun tidak tiga-tiganya, namun salah satu tadi juga sudah video call, dan kami berterima kasih kepada keluarga daripada Mbak Eca dan Mbak Eca sendiri untuk bisa membuka gerbang seluas-luasnya untuk Mas Eza bisa bertemu dengan anak-anak. Mungkin itu. Yang berhasil mungkin nanti karena itu bersifat private ya. Intinya
dari semua gugatan itu sebagian berhasilnya, tidak semuanya. Nanti berproses, itu masih berproses ya, semua masih berproses. Yang penting Mas Eza sudah memberikan memperlihatkan itikat baiknya gitu ya, kesungguh-sungguhannya sudah untuk diperlihatkan hari ini. Untuk masalah cerai atau tidaknya itu nanti kami masih berproses. Jadi kita tidak bisa mendahului hakim. Maaf. Saya bertemu orang yang saya cintai setelah sekian lama saya ketemu. Saya baru ketemu anak saya tadi. Saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saat mediasi ya berjalan dengan baik. Jalan dengan baik semua. Saya tetap cintai istri saya. Saya mencintai anak saya. Saya tetap cintai istri saya. Saya mencintai anak saya. Dan nggak bisa saya pungkirin. Dan alhamdulillah tadi saya udah ketemu dengan keluarganya. Saya bisa berpelukan sama mereka aja sudah bahagia. Apalagi saya ketemu istri saya, ketemu anak saya. Itu hal yang saya mau selama ini. Hal yang saya inginkan. Dan alhamdulillah tercapai. Saya bisa melihat anak saya. Kuasa hukum Eza menyebutkan hasil mediasi hari itu berhasil sebagian karena beberapa kesepakatan seperti akses Eza bertemu anak-anak sudah dicapai. Namun, isu-isu lain seperti perceraian dan hak asuh masih berproses. Bagi Eza, sang istri hanya butuh ruang untuk sementara waktu. Eza pun menegaskan akan berusaha membuka komunikasi mereka. Sementara itu, sidang berikutnya dijadwalkan pada 20 Oktober 2025 mendatang. Meski proses hukum terus berjalan, Eza berharap doa publik agar keluarganya tetap utuh tanpa harus ada perpisahan. Ya, jadi untuk rekan-rekan media ya hari ini alhamdulillah puji Tuhan lancar semua ya. Jadi sudah ada sebagian kesepakatan, sepakat untuk perceraian juga ya, sepakat untuk hak asuh anak ada di Mbak Eca atau klien kami, dan juga terkait nafkah anak juga. Untuk nominal mungkin kami nggak bisa sebutkan ya angkanya, sesuai kemampuan dari Mas Eja aja. Tapi kan sebelumnya Mas Eja menginginkan rujuk ya atau kembali bersama, itu seperti apa sih mungkin Mas? Nanti kita lihat lah. Cuman untuk saat ini sejauh ini dari hasil mediasi sudah ada kesepakatan sebagian yang tadi saya sampaikan. Tapi tadi di ruang mediasi juga kayak sedikit alot tuh Bang, agak lama dari jam 11 sampai jam 1 siang itu agak lewat itu. Gimana sih Bang? Iya. Di dalam. Karena ini setelah 1 bulan mereka tidak ketemu, akhirnya ketemu sekarang, mungkin ada beberapa hal yang diungkapkan ya gitu ya di ruang mediasi tadi, sehingga memang memakan waktu ya 1 jam sekian gitu. Jadi pada intinya memang yang dibicarakan itu ya kondisi masing-masing, lalu kesepakatannya seperti apa, dan sampai akhirnya ya ada sepakat mediasi yang tadi. Saya tahu kok istri saya hafal betul. Dia mungkin bisa bilang terima kasih untuk selama 7 tahun. Itu dari luarnya saja, tapi dari dalamnya saya yakin berbeda kok. Semuanya berbeda. Ya itu kalau itu kan masalah bertemu dengan anak-anak kan pastinya tidak ada batasan ya. Walaupun nanti sudah ada putusan atau tidak, ya proses ini pun harus bisa ketemu. Jadi masalah yang tadi berhasil sebagian itu nanti itu kan bersifat private. Intinya bersyukurnya hari ini Mas Eza bisa bertemu dengan salah satu anaknya dan juga diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk ketemu sama anak-anak,
Walaupun nanti hasilnya kami tidak tahu, walaupun nanti adanya mantan istri, ada mantan suami, tapi untuk mantan anak itu tidak ada. Jadi kami apresiasi, terima kasih untuk diberikan akses luas-luasnya, dan memang itu memang suatu kewajiban, dan keluarganya juga sangat baik sekali. Tadi juga sudah bilang bahwa itu kami dari awal boleh untuk ketemu, tidak ada batasan apapun. Saya tidak mau membuat statement yang bagaimana. Saya tidak mau memojokkan siapapun di sini. Sekali lagi, saya sangat menghargai istri saya sangat menghargai keluarganya. Keluarga dia adalah keluarga saya. Mau sampai kapanpun itu, dan apapun itu nanti jawabannya mungkin di bulan depan ya. Kami hargai, mungkin itu Mbak Echa butuh waktu, butuh space ya. Kami berikan ruang. Mungkin itu. Tapi berarti total udah berapa lama? Sebulan lebih saya nggak ketemu. Saya nggak ketemu istri saya nggak ketemu anak saya. Berarti selainnya masih bisa rumah atau udah ada obrolan? Seperti yang Mas Raka bilang, Domisili masih di sini. ya Echa juga dia butuh ruang dan waktu juga untuk sendiri. Sekali lagi, dia mungkin terlihat kuat dari luar, tapi dari dalam saya tahu betul. Saya tahu. Domisilinya masih di sini, tapi untuk itu kami berikan space dulu, dan Mbak Echa juga mungkin bukan kami berikan ya, Mbak Echa itu butuh space. Untuk pertemuannya mungkin di luar jam besok mungkin dari biasa masih bisa. Pasti nanti apakah tadi sudah bilang kalau video call boleh kapanpun. Terus juga kalau bertemu memang cocok waktunya itu boleh juga bertemu. Entah di mana ketemuannya gitu. Sama-sama boleh, nggak ada halangan. Ada rencana next time gitu. Ada catatan sebelumnya, berarti ada tekanan dari pihak keluar dong kalau Bang Echa percaya Echa masih bisa, berarti ada tekanan dari pihak keluar. Sekali lagi ini saya luruskan. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu, ya. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu. Ya, tidak ada pihak ketiga, sekali lagi, tidak ada pihak ketiga, tidak ada siapapun kok. Tidak ada siapapun. Jadi di sini pure murni karena komunikasi kita yang salah, komunikasi kita yang kurang. Dan akhirnya tadi ya alhamdulillah dibantu oleh keluarga supaya kita bisa bertemu ya, Tidak ada kata lain yang saya sampaikan selain bagaimanapun mereka itu adalah kakak-kakak saya. Yang saya sampaikan itu adalah saya minta maaf sebagai seorang adik, saya minta maaf. Di sisi lain nih guys, tangis Eza Gionino usai sidang menuai beragam reaksi dari netizen. Ada yang menyebut pria yang menangis menandakan sebuah ketulusan. Apalagi banyak orang sepakat laki-laki lebih jarang menangis ketimbang perempuan. Sehingga ketika laki-laki meneteskan air mata seringkali dianggap sebagai momen kejujuran yang mendalam. Sementara sebagian lainnya menilai bahwa sang aktor hanya sedang berakting sebagaimana perannya di sinetron. Waduh, kalau menurut kalian nih gimana guys? Apa benar Eza hanya akting atau beneran tulus? Yuk tulis komen kalian di bawah ini ya. Terserah kalian di luar sana ada yang mau bicara apapun itu. Jangan hina istri saya mohon, dan jangan bawa almarhumah ibu saya, udah.